Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah nih Kang, kembali lagi di Kontes Cinta, konsultasi Terapi solusi cinta. Iya, bersama Saham Sani dan Hamzah. Yes, Jos mantap. Goks. Oke, Kang, di episode-episode lalu masih sama sih, kita akan bahas cinta lagi. Lagi-lagi cinta. Tapi yang kali ini kasus unik dari kisah nyata yang sampai kepada tim kontes cinta. Oh. Jadi kan biasanya kalau yang terjadi pada umumnya gitu ya, kita dapat pasangan yang sama-sama suka tapi orang tua salah satu kita nggak setuju. Oke. Entah karena pekerjaan, karena fisik atau karena lainnya orang tua nggak setuju. Nah ini kebalik, kedua orang tua udah setuju, udah dan mereka berpasangan, taunya orang tua keduanya, tapi si salah satu dari pasangan ini anggaplah si cowoknya gitu ya, Cowoknya. kayak nggak mau melanjutkan ke sesi yang berikutnya gitu, ke pernikahan, kayak menggantung, entah alasannya macam-macam gitu. Nah itu gimana tuh, kasihan juga sih kalau dipikir-pikir. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Kasihan sih pasti. Yang kasihan kan yang udah siap di keluarga yang satu dan plus si calonnya itu. Karena sebetulnya yang kayak gini udah banyak sih. Banyak juga ternyata. Ini gak apa-apa ya saya sampaikan ya, karena ada yang udah dipinang, udah melamar, udah khitbah. Bahkan sudah sampai melamar. Sudah. Wadaw. Begitu di antara, kan memang kita semua tahu ya, iblis dan setan ini nggak suka kalau ada orang menikah kan. Dia kayak berusaha untuk memisahkan. Berarti atau iblis dan membatalkan. setan itu suka sama yang jomblo gitu kan, sama yang single. Suka, pokoknya kan nikah ini setengah agama. Betul. Dia nggak suka gitu. Oke. Nggak suka dia sama yang setengah agama ini dipenuhi oleh si manusia-manusia ini, dia nggak suka, dia pasti akan menyerang. Nah, dia akan berusaha untuk cari isu-isu yang aneh-aneh sehingga salah satunya itu jadi mundur atau apa. Sebetulnya ada dua hal sih. Yang hal pertama, dia memang tidak suka dengan pilihannya, tapi orang tuanya maksa. Gitu, ada yang kayak gitu. Nah, pada akhirnya di titik dia sudah tidak tahan, akhirnya dia kabur. Dan memang walaupun belum saya dalami ya itu kenapa sih kok tiba-tiba salah satunya hilang, Lost kontak gitu ya. lost kontak aja, tiba-tiba muncul minta maaf terus hilang lagi, kayak nggak ini, terus mengundur-mundur pernikahannya. Ada yang sampai akhirnya didatangi, terus akhirnya setelah didatangi akhirnya selesai lah, kita nggak usah lanjut, padahal udah mau nikah bulan depannya. Waduh, itu udah aku menangis banget tuh Kang. Yes, jadi saya nggak pernah nonton ya, tapi kayaknya mungkin ceritanya ada yang kayak gitu. Waduh. Itu yang pertama, dia nggak suka sama pilihan orang, atau yang kedua memang dia suka, misalnya cewek lu gitu udah cocok nih, udah taruh sama Hamzah selama 3 bulan 4 bulan saya cocok sih sama Hamzah, tapi itu dia, iblis dan setan kan kenceng nih, ngibas-ngibas. Entah ada yang ngomong, tiba-tiba temennya Hamzah datang nih, terus mbak calonnya Hamzah, iya mbak yakin mau nikah sama Hamzah? Itu pasti kan langsung teng-teng gitu kan, Pikir ulang. Apa ya. Nah akhirnya si cewek ini malah, emang kenapa Hamzah? Muncullah fitnah-fitnah itu. Bisa jadi mungkin benar kesalahan Hamzah di masa lalu, tapi kan kita sebagai umat Islam nggak boleh dong membuka aib teman kita. Atau siapapun itu, kecuali memang aib itu membahayakan. Misalnya Hamzah tuh sebetulnya harus cek kesehatan karena dia dulu punya AIDS misalnya, nauzubillah min zalik ya itu ya. Kalau contoh, insya Allah enggak kan. Nah itu memang untuk melindungi si cewek. Tapi kalau Hamzah tuh dulu gini, sama pacarnya pernah gini, terus dia tuh ternyata perilakunya begini-begini, tapi nggak ada buktinya, jadi asbun aja tuh dia, asal bunyi aja. Nah akhirnya goyang lah itu. Nah akhirnya berhenti. Nah itu juga ada di faktor yang kedua. Dia udah suka tadinya tapi ada fitnah masuk. Atau juga di faktor kedua ini ada poin A dan poin B. Poin A yang tadi ada fitnah masuk, poin B nya tiba-tiba ilfil aja gitu, kayak apa ya. Nah setelah dikorek-korek, ternyata waktu awal taruh tuh Hamzah ganteng banget. Kesini kok ngeselin ya mukanya. Karena apa? Ternyata dia interaksi sama orang lain, ketemu yang lebih ganteng. Begitupun sebaliknya. Betul. Karena dia interaksi sama cewek-cewek di kantornya, cewek-cewek teman lamanya, atau pas reunian ketemu mantannya, lalu reuniannya jadi reunian hati. Waduh. Terus dia lihat calonnya sama mantannya, aduh cantikan mantan saya. Udah gitu mantan saya ternyata, dia ngomongnya kudarullah, mantan saya ternyata belum nikah juga ya. Kudarullah, lagi dia bawa-bawa. Angin bersambut gitu. Soalnya Lola ini takdirnya begini gitu. Dia yakin, dan memang ada beberapa case yang ceritanya gitu, tiba-tiba berubah pikiran. Nah itu ada 2 poin itu. Poin pertamanya adalah dia memang tidak suka dengan pilihan orang tuanya,
atau dia suka dengan pilihannya sendiri, tapi dia ketemu yang lebih sehingga dia jadi ragu. Lalu juga memang dari segi ya kesiapan mental sih intinya di poin kedua A dan B ini mentalnya ternyata kalau ditarik-tarik dua-duanya tuh punya kesamaan, itu nggak siap menikah. Oke. Nah itu dia Kang, gimana sih ya, boleh nggak sih kayak gitu, maksudnya kan yang tadi Akang bilang itu yang di poin kedua, Poin kedua tadi yang memutuskan karena ketika kita ilfeel memang sebelum nikah kan, mumpung masih belum nikah ternyata Iya. ketemu lagi sama calonnya, terus kalau mantannya yang ya harap jangan-jangan sebenarnya dia bukan calon saya saat ini, lalu berubah pikiran gitu kan, bisa juga benar, maksudnya bisa juga itu ternyata yang tepat. Kalau memang itu harus dirasionalkan sih, maksudnya kenapa, apakah milih mantan yang karena emosi? Dia kan bisa emosi, kebanyakan sih emosi gini, tapi kalau bisa dilogikakan ternyata si calonnya misalnya itu dia ternyata bermaksiat, terus terbukti gitu, ada buktinya bermaksiat, terus punya penyakit yang memang membahayakan, uzur-uzur syar'i. Kalau ternyata ada buktinya dia tidak sholat lagi, di calon istrinya Hamzah tiba-tiba nggak mau sholat, saya nggak sholat karena saya udah sekali begitu azan tuh saya memejamkan mata, saya udah sampai di Mekah misalnya ini contoh ya. Dia kan nggak bisa nih nikah sama yang kayak gini. Nah boleh Hamzah memutuskan, tapi kalaupun memang iya mau katakanlah berpindah itu dalam tanda kutip, tapi dengan alasan yang ada uzur syar'inya dan memang rasional, pastikan itu urusan selesai dulu sama si calon yang sekarang, barulah pindah ke yang lain. Sebetulnya bukan tidak boleh ya, karena memang ada aja hal-hal yang membatalkan pernikahan karena ucapan, karena ada perbuatan tidak baik. Ketika misalnya ketika mengurus pernikahan tiba-tiba si calon suaminya ngebentak-bentak kamu, atau calon istri yang Hamzah tiba-tiba bentak-bentak Hamzah terus maki-maki orang tua Hamzah, ya kali lu mau nikah sama istri yang kayak gitu kan Ya, dong. Nah berarti boleh di-cut walaupun sudah dihitbah karena dia berperilaku buruk gitu, tidak ada adab, nggak punya akhlak lah gitu istilahnya. Ada akhlak gitu orang. Yes, nah itu boleh aja sih lah. Nah Gitu. yang terakhir nih Kang, nah bagaimana dengan si, anggaplah si perempuannya itu yang si cowoknya ngegantung, tapi kedua keluarga ini udah sangat setuju, jadi udah nyaman ke orang tua si calon gitu kan, dan nyaman orang tua calon juga udah setuju sama orang tua kita, tapi si cowoknya ngegantung kan kasihan banget itu kan. Banget. Nah kalau ngegantung ini sebetulnya intinya kan harus dipastikan. Ya namanya ngegantung ya, berarti ada hal yang menggantung juga di perasaan si cowok sehingga dia menggantung hubungan itu. Itu yang kita tidak paham. Nah inilah keunggulan ta'aruf. Kalau misalnya di luar metode itu kan nggak ada pendampingan. Jadi ta'aruf ini kan ada mentor, ada pendamping, ada guru juga. Sebagian malah ada murabinya gitu. Nah itu tugas mereka lah yang menanyakan ke si cowok itu. Jadi si pendamping ini yang datang ke si cowok itu nanya. Misalnya cowoknya namanya Hamzah lagi ya. Hamzah kenapa sih lu kenapa? Setelah gue lihat ternyata gue nggak sengaja buka YouTube, gue lihat masa lalu calon gue, dan gue kayaknya nggak bisa nikah sama dia. Nah itu kan nggak bisa diungkapkan, takut sakit hati. Ya udah, akhirnya si pendampingnya yang bicara sama calon si akhwatnya, si ceweknya, ngobrol, dipertemukanlah kalian, selesaikan di situ. Jadi gimana? Saya nggak bisa nerima masa lalu kamu, daripada kan dalam pernikahan itu mengungkit masa lalu yang begitu kan menyakitkan hati si istri kan. Betul banget. Memang baiknya kalau memang lu nggak tahan, misalnya nih, saya punya istri aktris gitu kan, ketika dia syuting, dia main film, terus dia dipegang tangannya, misalnya dia aktingnya itu menjadi suami istri juga gitu, kan harus dipegang tangannya, jangan-jangan harus dipeluk misalnya ya, ini misalnya, lu kuat nggak? Kalau lu nggak kuat ya jangan. Oke, kembali lagi harus benar-benar komunikasinya lo ta'aruf gitu ya kan? Yes, kalau ta'aruf bisa dijembatanin. Oke, ini Kak, untuk closing statement untuk episode kali ini, karena kita waktunya terbatas, jadi untuk episode kali ini closing statementnya apa sih? Closing statementnya adalah ketika kalian ada di hubungan yang gak jelas, perjelaslah dengan cara apa? Dengan cara yang baik, yaitu ta'aruf. Di poin ta'aruf ini melibatkan orang lain dalam hubungan interaksi pranikah ini ya. Nah, jembatanilah lewat mereka, jangan ngomong langsung kalau memang kalian tidak siap bicara langsung. Jadi perjelaslah hal-hal yang gak jelas. Atau mungkin ada closing statement juga dari Hamzah buat cowok-cowok yang suka ngegantung atau cewek-cewek yang suka ngegantung? Ya, kalau belum siap buat menikah, siapapun itu jangan bikin perempuan baper gitu kan. Kalau udah mulai baper si perempuannya kita netralin lagi. Jadi ya kita buat biasa lagi aja. Karena kasihan gitu kan.
ibu kita perempuan, kakak Oh, kita, iya, adik kita mungkin iya. perempuan, anak kita mungkin juga ada yang perempuan gitu. Yes. Jadi ya kalau belum siap ya dijaga dulu aja. Nanti kalau udah siap, siapa yang paling cocok ya barulah dihajar lah, sikat bang gitu kan. Aduh, beruntung sekali kan jadi istrinya Hamzah ya. Insya Allah amin kalau ada, insya Allah ada lah ya. Udah ngantri kali ya. Oke Kang, sekian dulu teman-teman buat episode kontes cinta pada kesempatan kali ini. Sampai berjumpa di episode berikutnya. Kami Saham Sani. dan Hamzah pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.